dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Isnawati Borupila. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2407166. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 4 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran kali ini saya akan laksanakan di kelas 10 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Bapak Ibu para dosen, saya mohon masukan, kritik maupun saran agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang kita semua. Siang, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, ya. Siapa yang tidak hadir? Joyce. Apa ya? Sakit apa? Izin? Sakit. Oke, terima kasih ya. Baik. Sudah bagus, mantap ya. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, siapa yang bersedia membawa doa? Silakan berdiri ya. Dan bertanggung jawab terhadap media massa, terhadap pengaruh media massa. Ya, jadi itulah tema kita yang kita bawakan pada hari ini. Kalau tema sebelumnya, kalau kita ingat itu, apakah ada yang mengingat, yaitu suara hati, ya kan? Nah, ada hubungannya dengan bersikap kritis, kita pasti ada hubungannya dengan suara hati kita dapat bersikap kritis, ya. Jadi tema kita hari ini bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis, ya, dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa.
televisi. Nah, ada banyak media-media massa yang memang beredar dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini ada dia media massa elektronik dan ada dia media massa cetak. Kalau elektronik itu apa saja? Facebook, Instagram, televisi, ya kan? Lalu kalau dia cetak, jadi itulah yang termasuk dalam media. Ya, kita perhatikan dalam videonya. Yang pertama apa namanya? Baru kedua, segala sosial media, ya kan? Segala ada Facebook, Instagram, ya kan? Ada tweet, ada banyak supaya WA. Ya, baru yang ikonnya yang selanjutnya, baru selanjutnya yang terakhir. Ya. Jadi ini merupakan media massa. Nah, sekarang kita bertanya, apa saja informasi yang bisa kita terima dari media massa tersebut? Yang pertama dulu, bisa kita dapatkan baru dari media sosial. Media sosial. Apa yang bisa kita dapat informasi dari situ? Kehidupan pribadi seseorang, kan? Apa sih namanya itu 1 jam bersama saya, ya kan? Itu biasanya. Lalu apa ada lagi dari media sosial kita? Semua kita punya media sosial, pastinya, ya kan? Jadi tidak ada lagi siswa atau peserta didik yang tidak memiliki media sosial, ya. Dari orang, apa yang kita dapat informasi yang bisa kita dapatkan? Berita, kan? Dan berita bola, berita tersebut dari Kompas atau itu pasti ada. Ya. Lalu apakah informasi tersebut dapat mempengaruhi kita? Mengapa? Siapa yang bersedia menjawab? Masa kita komputer menjawab? Siapa yang bersedia menjawab? Mengapa dapat mempengaruhi kita? Kalau misalnya kita mendapatkan suatu informasi yang itu kita memprosesnya, lalu akan ada yang penasaran apa sih itu. Terus kalau misalnya kita anggap juga itu kita setuju misalnya sama informasi itu, jadinya kita cepat mencoba luaskan yang gitu. Terus kalau misalnya ada juga kita rasa ingin terhadap misalnya info seseorang melalui media sosial, kita jadinya bisa menjadikan, dan kita juga bisa menjadikan itu motivasi. Terima kasih, ya. Jadi pasti mempengaruhi diri kita. Ya, paling tidak itu dapat mempengaruhi diri kita. Banyak sekali orang yang bersosial media memamerkan pasti ada dapat kita kapannya punya contoh, ya kan? Contohnya sebuah handphone, kapannya punya keren kali ya handphonenya itu dari media-media. Jadi sangat bisa mempengaruhi diri kita, ya kan? Jadi
berguna secara positif bahwa media massa tersebut. Ya, baik, itu tadi dia dalam kesimpulan yang tadi. Ya. Sekarang kita ada beberapa gambaran yang sudah atau di remaja sudah melakukan. Sekarang begini, ayo sudah teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita perhatikan gerakan sesuai dengan gerakan badan Anda. Ya. Baik, perhatikan dan gerakan sesuai dengan gerakan yang ditunjukkan. Oke, siap? Oke, semakin cepat. Baik, selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Amati, perhatikan, ya. Nanti akan mengerjakan LKPD menurut video tersebut. Jadi perhatikan dan amati video tersebut. Baik, ya. Aku merasa lagi nge-share. Terus teman-temanku bisa juga. Dia lagi ada postinganku. Aku merasa juga baik kalau kita kata. Tapi udah mau terima itu. Atasnya gimana? Bagaimana menurut saya? Baik, ya. Itu tadi ada sebuah video singkat bagaimana seorang remaja menyebarkan. Dalam pertama kita akan bagi
bagi kelompoknya, maka kita akan berikan LK ya. Paling belakang ada dia 5 soal. Yang pertama itu amati videonya. Tadi kita sudah menonton video ya. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Ya. Silakan jawab pertanyaannya sesuai dengan tadi video yang kita tonton. Oke? Baik, silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Setelah itu masuk yang kedua, yang pertama, yang kedua itu dia Oke, sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, mari siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Silakan. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Selamat siang. Jadi kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD tentang video tersebut. Nah, soal yang pertama, deskripsikan secara singkat isi video tersebut. Seorang remaja laki-laki menyebarkan video perkelahian yang dilakukan seorang artis terhadap seorang anak. Sampai video itu viral. Ternyata video itu adalah hoax dan akhirnya si remaja ditangkap karena menyebarkan video hoax. Ketiga, menurut kamu mengapa kaum remaja rentan menyebarkan berita hoax? Kaum remaja rentan menyebarkan berita hoax karena para remaja pada umumnya terlalu mudah percaya pada satu sumber dan tidak kesabaran atau sering tidak menyaksikan atau menonton video sampai akhir. Dan yang selanjutnya, apa dampak negatif berita hoax tersebut dalam kehidupan masyarakat? Dampak negatifnya yang pertama yaitu ujaran kebencian, yang kedua timbulnya ketidakpercayaan, dan yang ketiga timbulnya perkelahian. Soal berikutnya, apa pesan penting yang bisa diambil dari menganalisis berita hoax dalam kehidupan kita? Pesan penting yang dapat kita ambil ialah jangan terlalu mudah percaya pada satu berita dan pentingnya untuk menyaring sebelum share. 6. Tuliskan dampak positif dan negatif media massa. Dampak positif dari media massa ialah pertama, kita dapat memperluas wawasan, kedua, kita dapat menghibur diri, dan ketiga,
demikian hasil diskusi kami mengenai pertanyaan dari AKPD. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kelompok 1, sekarang mari kita dengarkan kelompok 2. Silakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya Deka Siregar. Saya Surya Palobean. Saya Dea Sepa. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi pertanyaan pertama, deskripsikan secara singkat isi video tersebut. Jadi dari kelompok kami mengatakan video tersebut berisi tentang seorang remaja laki-laki yang berumur 18 tahun yang mendapatkan suatu video tentang seorang artis yang menggebuki anak sekolah. Dia mendapatkan video tersebut dari media sosial lalu secara impulsif langsung menyebarkannya, dan ternyata video tersebut viral dan terbukti video tersebut ternyata hoax, dan hal itu menyebabkan remaja tersebut ditangkap dan diadili. Sekian. Yang nomor 2 yaitu menurut kamu kenapa kaum remaja rentan menyebarkan berita hoax? Jadi kaum remaja itu tidak berpikir panjang dalam menyerap sebuah berita. Yang kedua, terlalu menggebu-gebu dalam menghadapi suatu masalah, sehingga sering terjadi informasi yang kurang baik yang disebarkan oleh remaja. Yang ketiga, apa dampak negatif berita hoax tersebut dalam kehidupan masyarakat? Dampaknya yang pertama, masyarakat mengalami kerugian yang disebabkan oleh berita palsu yang beredar. Yang kedua, menggiring opini masyarakat sesuai dengan berita hoax tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa pesan penting yang bisa diambil dari menganalisis berita hoax dalam kehidupan kita? Jadi pesan penting yang kami dapatkan yaitu kita pertama harus mencari tahu dulu tentang kebenaran suatu informasi, dikarenakan apa yang kita bagikan dapat berdampak besar bagi kehidupan kita maupun orang lain. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima, tuliskan dampak positif dan negatif media massa. Jadi yang kami dapatkan dampak positifnya yang pertama, mendapatkan informasi lebih cepat, baik itu berita tentang bencana maupun tentang berita lainnya. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Dan yang ketiga, media sarana untuk menambah relasi. Adapun dampak negatif yang kami dapatkan, yang pertama tempat penyebaran berita hoax, dan yang kedua dapat menyebabkan kerugian. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami menutup presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, kita benar-benar sudah mengamati video sampai kita mengerjakan kelompok, semuanya bagus dalam pengamatan videonya ya. Berarti benar-benar ada sungguh-sungguh memperhatikan video tadi sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan ya. Jadi tadi ada seorang remaja, yang melihat video. Kita lihat video, dia merasa sebenarnya ada rasa kasihannya, kasihannya. Nah, karena ada rasa kasihannya itu, dia men-share kepada teman-temannya. Sedangkan dia tidak tahu kebenaran dari video tersebut. Ya, rupanya berselangnya waktu, dia mengetahui bahwa video tersebut adalah palsu. Itu adalah seorang artis. Nah, itulah dia tadi. Tetapi dengan gampangnya dia men-share kepada teman-temannya. Teman-temannya juga men-share kepada orang berita-berita hoax tersebut. Inilah yang sering terjadi dalam hidup. Ya, sering terjadi. Kita sering sekali tidak bisa mengendalikan tangan kita ini. Ya, kita sering sekali jadi men-share, gampang men-share seperti remaja ya. Ini kan kita kalian kan masih pada posisi remaja ya. Baik, kita akan sampai pada kesimpulan. Apa itu bersikap kritis? Bersikap kritis berarti
pengumuman. Itulah kita bisa memilah atau memilih berita-berita yang masuk dalam diri kita. Itulah bersikap kritis. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas sebelum kita mengambil suatu sikap. Dengan demikian kita akan dapat mendapatkan media massa pada tempat yang semestinya dalam perkembangan diri kita. Ya, gitu ya. Apa dampak positif dari media massa? Yang pertama, dampak positifnya adalah dapat memberikan informasi dengan cepat. Ya. Baru yang kedua, dapat dipakai untuk membangun sikap peduli antar satu dengan yang lain. Itu positifnya. Yang ketiga, dapat membangun relasi dengan lebih mudah. Di mana kita dia lagi lama kita kirim surat, tinggal telepon nyampe di mana dia. Mau dia di luar negeri itu sekalipun kita cukup menelpon saja, kita sudah bisa. Itu dampak positif. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belanja dan lain-lain. Ya, itu yang positif. Kita lihat yang negatifnya. Kenapa lebih banyak negatifnya kan? Tidak ya, tetap yang berawal dari media sosial sering terjadi kejahatan, penipuan, pembunuhan dan segala kejadian yang mencurigakan. Ini sering terjadi. Ya. Lalu yang kedua, membuat orang menjadi susah untuk bersosialisasi. Mengapa Bu? Dimanapun dia memegang handphonenya. Ya, jadi kalau temannya yang di sampingnya, di depannya datanya tidak peduli. Tidak ada data sosialisasi. Ketiga, situs media sosial akan membuat seorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungannya dan banyak menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet. Ya, ada wifi di rumah pasti belah di rumah terus. Yang keempat, media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja lalai dan lupa akan membagi waktunya. Yang kelima, itu bagaimana upaya kita, tadi positif ya, sekarang bagaimana upaya kita untuk menghindari berita hoax. Perhatikan, hati-hati dengan judul yang provokatif. Judulnya oke. Perhatikan. Lalu berita hoax sering sekali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menuding satu pihak tertentu. Ya. Maka sebenarnya harus ada uji bahwa itu langsung. Kenapa cepat sekali menyebarkan? Ya. Jadi kita lihat dari judul. Yang kedua, cermati alamat situs. Kalau tidak jelas, ya jangan kita langsung men-share. Ya. Baru kita lihat periksa faktanya langsung dari sumber langsung yang kita bisa percaya. Selanjutnya, cek keaslian foto. Ya, baru kita bisa manfaatkan mesin pencarian Google. Lalu kita ikut serta dalam forum diskusi anti. Ya, jadi inilah yang bisa kita perbuat untuk mengetahui berita itu benar atau salah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ajaran bagi kita ya. Saling dulu sebelum share, ya. Sebelum di-share. Jadi kita saling dulu apakah itu benar, apakah itu tidak benar, kita saling dulu. Ya, itu dia. Lalu mari kita buat sebuah sebelum itu ada yang bertanya. Jadi ada, baik. Mari kita membuat refleksi. Tolong dulu untuk di scan barcode. Oke. Setelah scan barcode, tolong dikerjakan refleksinya secara pribadi. Silakan.